Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang luar biasa banget. Tentang sebuah klub sepak bola di Indonesia dan para supporternya yang sumpah nolak buat lihat klubnya mati. Oke, kita mulai dari mana ya? Nah, biar ngerti ceritanya, kita harus kenalan dulu sama jantungnya, sama ruhnya, yaitu sekelompok supporter yang namanya bonek. Tapi buat ngerti supporternya, kita juga harus ngerti dulu dong klub yang mereka cintai setengah mati ini. Klub yang sejarahnya itu panjang banget, udah hampir 100 tahun. Jadi, Persebaya ini bukan cuma tim sepak bola biasa. Dari awal banget berdirinya di tahun 1927, klub ini tuh udah jadi simbol. Simbol perlawanan, simbol identitas, dan kebanggaan buat orang-orang Surabaya waktu itu. Nah, ini dia nih yang bikin bonek itu beda. Coba deh lihat. Mereka ini bisa dibilang pelopornya supporter tandang di Indonesia. Rela datang rame-rame ke kota lain. Dukungannya total, loyal, militan. Makanya slogan mereka tuh salam satunya nih. Yang kalau dibales, jawabannya cuma satu. Wani, artinya berani. Sayangnya, ikatan yang kuat banget antara klub sama supporternya ini bakal diuji. Dan ujiannya ini benar-benar ekstrim. Mungkin ini salah satu ujian paling berat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola modern. Jadi masalahnya dimulai di tahun 2010. Ada perpecahan di liga, terus ada sengketa juga sama Federasi Nasional PSSI. Poin pentingnya gini, sebuah pertarungan administrasi yang super ribet tiba-tiba aja mengancam eksistensi salah satu klub paling bersejarah di Indonesia. Gila kan? Dan setelah itu, masuklah ke periode yang kelam dan menyakitkan. Kalian bisa lihat di lini masa ini, puncaknya di tahun 2013. Di mana Persebaya yang asli itu dinyatakan nonaktif sama federasi. Intinya, mereka dihapus begitu aja dari kompetisi resmi. Coba bayangin, nama dicopot, logo diambil, hak buat tanding hilang. Persebaya Surabaya yang mereka kenal itu resmi berhenti eksis. Buat bonek, ini bukan sekedar degradasi, ini kayak lihat klub kesayangan mereka mati di depan mata. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Justru pas klubnya hilang, para supporter ini malah maju ke depan. Mereka jadi garda terdepan. Slogan salam satu nyali, Wani, yang tadi kita bahas, itu udah bukan sekedar yel-yel di stadion lagi. Itu udah jadi seruan perang, jadi pekik perjuangan buat sebuah gerakan perlawanan. Tujuannya, bawa pulang tim mereka. Jadi selama klubnya vakum, bonek ini bener-bener jadi yang paling depan. Mereka ngadain protes, mereka jaga komunitas mereka biar tetap solid, dan mereka berjuang bertahun-tahun ngelawan apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan. Mereka nolak buat lupa sama identitas timnya. Yang menariknya lagi, perjuangan ini justru membentuk ulang identitas bonek itu sendiri. Kalau dulu dikenal cuma dengan Bondo Nekat atau modal nekat, manajemen baru di 2017 nambahin satu kata lagi, kreatif. Jadi motonya sekarang Bondo, Nekat, and Kreatif. Ini nandain pergeseran ke arah dukungan yang lebih terorganisir dan yaitu kreatif. Setelah bertahun-tahun berjuang di jalanan, di pengadilan, di mana-mana, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Momen kebangkitan. Tahun 2017, ini tahun kuncinya. Di tahun inilah Persebaya secara resmi diakui lagi dan diterima kembali ke sistem Liga Sepak Bola Indonesia. Perjuangan mereka nggak sia-sia. Dan kembalinya mereka itu bukan cuma buat formalitas aja. Mereka langsung tancap gas. Begitu diterima lagi di Liga 2, mereka berjuang habis-habisan sampai final dan juara. Mereka ngalahin PSMS Medan dan langsung dapat promosi balik ke kasta tertinggi. Gila, bener-bener kayak cerita film. Dan lihat angka ini, 46.806. Itulah kapasitas stadion kandang mereka, Gelora Bung Tomo. Stadion yang tadinya sepi, sekarang kembali jadi benteng yang dipenuhi sama gemuruh suara puluhan ribu bonek. Nah, dengan kembalinya Persebaya ke Liga teratas, itu juga berarti satu hal penting lainnya. Kembalinya salah satu rivalitas paling panas, paling sengit, bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di seluruh Asia. Kita lagi ngomongin derby super Jawa Timur. Persebaya Surabaya versus Arema FC. Ini lebih dari sekedar pertandingan 90 menit. Ini soal harga diri kota, soal identitas regional, pertandingan yang tensinya bisa bikin seluruh wilayah Jawa Timur nahan napas. Dan faktanya, sejak mereka kembali ke kasta tertinggi, Persebaya benar-benar mendominasi derby ini. Coba lihat aja datanya. Sejak 2019, mereka belum terkalahkan loh lawan rival abadinya itu. Dominan banget.
Dan buat ngasih gambaran segimana gilanya antusiasme ini, coba lihat angka ini, 50.000. Itu jumlah tiket buat satu pertandingan derby yang katanya ludes kejual cuma dalam 11 menit. 11 menit, kebayang nggak tuh? Ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di zaman sekarang, di mana olahraga udah jadi industri besar, udah komersil banget, seberapa berharga sih jiwa sebuah klub itu? Kisah Persebaya dan bonek ini seolah ngasih jawaban yang jelas banget. Bagi mereka, jiwa itu segalanya. Ini bikin kita mikir ulang tentang kekuatan sejati sebuah komunitas dalam permainan modern.